Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi himpunan. Nah, materi himpunan ini mungkin terasa asing buat kalian ya, karena waktu SD kalian belum pernah belajar materi himpunan. Nah, maka dalam video ini kita akan belajar materi himpunan bersama dengan Ibu. Iya, tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam video ini yang pertama adalah menjelaskan konsep himpunan, kemudian menyatakan himpunan dengan berbagai cara, yang ketiga menjelaskan himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Baiklah anak-anak, yang akan kita pelajari pada video kali ini yang pertama definisi himpunan, kemudian cara menyatakan himpunan, kardinalitas himpunan, himpunan semesta dan himpunan kosong, himpunan bagian, dan jumlah himpunan bagian. Oke, sekarang yang pertama definisi himpunan. Nah, definisi himpunan ini sebenarnya sudah ada ya di buku kalian. Cuma di sini Ibu meringkas supaya kalian lebih mudah memahami. Jadi definisi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang keanggotaannya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang keanggotaannya dapat didefinisikan dengan jelas. Iya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh himpunan dan bukan himpunan. Coba perhatikan di slide sebelah kiri. Iya. Nah, di sini yang pertama ada kumpulan siswa laki-laki SMP Negeri 20. Nah, kumpulan siswa laki-laki ini keanggotaannya dapat didefinisikan dengan jelas atau dapat didaftar anggota-anggotanya ya. Misalnya ada Yohanes, ada Febri, ada Putra, dan lain-lain. Kemudian kumpulan binatang berkaki dua. Ini juga keanggotaannya dapat didefinisikan dengan jelas. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Kumpulan 5 bilangan prima pertama. Nah, kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, ini jelas ya, keanggotaannya dapat didefinisikan dengan jelas ya. Lalu sekarang perhatikan di slide sebelah kanan. Nah, di sini ada kumpulan anak yang sopan. Nah, kata sopan ini merupakan kata sifat ya. Nah, di sini kumpulan anak yang sopan bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena sopan itu termasuk kata sifat. Dan sopan itu menurut beberapa orang tidak sama ya. Menurut persepsi beberapa orang tidak sama. Nah, lalu di sini juga ada kumpulan makanan yang lezat. Nah, juga ada kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kumpulan buku yang tebal. Kumpulan gunung yang tinggi. Nah, jadi kalau ada pernyataan yang mengandung kata sifat seperti ini, dia bukan termasuk contoh himpunan. Nah, untuk yang nomor 5, tadi ini kata sifatnya sama-sama tinggi, tapi di sebelah kiri di sini ada keterangannya tingginya 160 cm. Sedangkan di sebelah kanan ini hanya tinggi saja. Nah, kalau hanya tinggi saja berarti dia tidak jelas. Tidak dapat didefinisikan dengan jelas keanggotaannya. Nah, kalau sebelah kiri ada bilangannya, maka ini termasuk contoh himpunan. Kalau yang tidak ada keterangannya, hanya kata sifat saja, itu bukan termasuk himpunan. Nah, nanti di akhir slide ini, Ibu beri tugas kamu untuk membuat contoh himpunan dan juga bukan himpunan. Jadi Ibu harap kalian paham ya. Iya, sekarang kita belajar cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan kata-kata,
yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Misalnya begini, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, bagaimana kalau dinyatakan dengan kata-kata? Nah, jadinya seperti ini. A sama dengan, nah ini namanya tanda kurung kurawal ya. Ini namanya tanda kurung kurawal. Jadi himpunan itu disimbolkan dengan simbol kurung kurawal seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada simbol seperti ini itu dibaca himpunan. Nah, sama dengan itu dibaca adalah. Jadi A adalah, ini ya, adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Itu kalau dinyatakan dengan kata-kata. Lalu yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau dengan notasi A adalah tetap pakai tanda kurung kurawal. Nah, di sini Ibu misalkan sebagai X. Nah, X terus kemudian ini sedemikian sehingga itu seperti tanda strip begini ya. Ya, strip vertikal. Nah, ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X. Nah, ini dibaca elemen. Nah, elemen itu artinya anggota. Anggota bilangan prima. Begitu. Jadi A adalah nih X, himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Itu kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Lalu yang ketiga, dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Nah, jadi langsung saja begini. Himpunan bilangan prima kurang dari 10, anggotanya berapa aja? Langsung saja ditulis A sama dengan, nah jangan lupa simbolnya himpunan, pakai tanda kurung kurawal, tulis 2, 3, 5, 7. Paling mudah ya kalau dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, sekarang coba lihat contoh yang kedua nih. Misalnya di sini ada P adalah himpunan bilangan cacah antara 0 dan 9. Bagaimana kalau dengan kata-kata? Ya, tinggal P sama dengan, lalu jangan lupa dibuat ini tanda kurung kurawal ini ya, tanda kurung kurawal, lalu kalimatnya ditulis bilangan cacah antara 0 dan 9, lalu ini tutup kurung kurawal. Nah, lalu kalau dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya P sama dengan ini X sedemikian sehingga, karena tadi antara ya, berarti 0 kurang dari X kurang dari 9. Jadi X-nya itu di antara 0 dan 9. Lalu X elemen bilangan cacah. Begitu cara menulisnya ya. Terus diberi tanda tutup kurung kurawal. Lalu untuk cara mendaftar anggota-anggotanya, berarti langsung saja ditulis P sama dengan bilangan cacah antara 0 dan 9 berapa aja? Ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena antara 0 dan 9. Jadi sampai 8 saja. Nah, jadi begitu ya cara menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan cara mendaftar anggotanya. Jangan lupa kalau untuk menuliskan simbol himpunan harus menggunakan tanda tanda kurung kurawal. Iya, baiklah. Sekarang kita belajar tentang kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan huruf
N kecil atau ini. Kalau NA ini berarti N himpunan A atau banyaknya himpunan A. Nah, kita masuk ke contoh. Tuh, misalnya A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10 seperti contoh sebelumnya tadi ya. Yang pertama kita lakukan adalah mendaftar anggotanya A dulu. Jadi A, kita daftar anggotanya. Bilangan prima kurang dari 10 tadi 2, 3, 5, 7. Nah, lalu banyaknya himpunan A. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti NA sama dengan 4. Gampang ya? Jadi lalu kita coba-coba nih, contoh lagi nih. Misalnya di sini Bu kasih contoh, P adalah himpunan bilangan cacah antara 0 dan 9, contoh yang tadi ya. Nah, caranya kita daftar dulu anggotanya P. Berarti kita tulis P sama dengan, nah buka kurung kurawal baru ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada berapa itu anggotanya P? Ada 8. Gampang ya? Nah, jadi yang harus kalian ingat, kalau kardinalitas himpunan itu banyaknya anggota himpunan disimbolkan dengan huruf N kecil. Ini yang harus kalian ingat. Tinggal dihitung banyaknya anggotanya. Gampang ya? Nah, iya. Lalu kita sekarang belajar mengenai ini, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, jadi Ibu ulang lagi ya, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Seluruh unsur. Nah, dan dilambangkan dengan huruf S. Nah, Ibu kasih contoh nih. Contohnya, misalnya di sini ada himpunan P. Himpunan P itu adalah bilangan 3, 5, 7. Nah, P anggotanya 3, 5, 7. Maka semestanya di sini, nah, boleh ditulis bilangan bulat. Nah, boleh. 3, 5, 7 anggota bilangan bulat kan? Ya, lalu di sini juga boleh semestanya misalnya bilangan cacah. Ya, banyak sekali ya. Lalu juga bisa ditulis bilangan ganjil. Nah, gini ya. Nah, yang harus kalian ingat tadi ini. Jadi, himpunan semesta itu himpunan seluruh unsur ya. Seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal ya. Ini ya, tanda kurung kurawal tapi di tengahnya tidak ada anggotanya atau kosong tadi. Ya, nih, tanda kurung kurawal begini. Nah, himpunan kosong itu juga bisa disimbolkan begini. Nah, seperti angka 0, lalu diberi tanda strip seperti itu ya. Nah, stripnya vertikal. Lalu contohnya nih, contohnya apa? Misalnya P adalah, oh tadi sudah P, coba kita pakai A deh. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari
0. Nah, misalnya Ibu kasih A adalah bilangan cacah kurang dari 0. Nah, apakah ada bilangan cacah yang kurang dari 0? Nah, tidak ada bukan? Jadi A adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Atau bisa ditulis A adalah gini ya. Nah, sembarang kalian aja, mana yang mudah. Gampang sekali ya kalau himpunan kosong ini. Jadi intinya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Nah, nanti juga di akhir video ini Ibu minta kalian untuk membuat contoh himpunan kosong dengan versi kalimat kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan apabila semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Nah, jadi begini, kalau misalnya ada himpunan A, nah di sini ada himpunan B. Jadi himpunan A itu dikatakan himpunan B, A itu lebih kecil daripada B, gitu. Banyaknya anggota A kurang dari banyaknya anggota B. Lalu ini himpunan bagian dilambangkan dengan lambang berikut. Nah, ini seperti huruf C tapi agak langsing sedikit. Nah, itu dibaca subset. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dibaca subset. Jadi banyak ya istilah yang harus kalian pahami atau simbol-simbol yang harus kalian mengerti di materi himpunan tadi. Yang pertama nih Ibu tuliskan di sini ya. Tadi kan yang pertama himpunan itu ada harus pakai tanda kurung kurawal. Lalu tadi ada juga simbol elemen. Nah, begini ya. Tadi kalau elemen itu anggota dari. Nah, terus kemudian sekarang ini subset. Nah, kalau subset himpunan bagian atau bagian dari. Gitu ya. Sekarang lanjut. Nah, misalnya seperti apa? Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Ya, karena A tadi kan kurang dari B, ya kan? Banyaknya anggota A kurang dari B, maka bisa dikatakan A subset B. Ya, atau A himpunan bagian dari B. Nah, coba kita ke contoh soal ini. Misalnya ada contoh soal seperti ini. A anggotanya 1, 2, 3. B-nya 0, 1, 2. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka hubungan antara A, B, dan C. Nah, yang pertama A dan B. Terus A dan C. Lalu B dan C. Terus A dan C. Ya. Coba kalau A dan B. Nah, apakah A bagian dari B? Nah, kita lihat apakah semua anggota A ada di dalam B? Tidak ya. Nah, di A ini ada bilangan 3, tapi di B tidak ada 3. Jadi A bukan subset B. Nah, lalu kalau A dengan C. 1, 2, 3, apakah ada di C? Nah, ada ya. Berarti di sini bisa diisi A subset C atau A himpunan bagian dari C. Lalu kalau B dan C nih.
Nah, B di sini ada bilangan 0, sedangkan di C di sini tidak ada. Berarti B bukan subset. Nah, jadi kalau bukan subset tinggal dikasih tanda strip seperti ini ya. Nah, kalau A dan C. Oh, A dan C tadi sudah. Oke. Kita hapus ya. Nah, jadi hubungannya antara A, B, dan C seperti itu ya. Ada A bukan subset B, lalu B bukan subset C. Nah, jawabannya adalah A subset C. Seperti itu. Gampang ya. Jadi yang harus kalian ingat, kalau dia himpunan bagian berarti misalnya ada ini A, B, semua anggota A itu ada di dalam B. Itu yang harus kalian ingat. Nah, lalu kita belajar jumlah himpunan bagian. Nah, kita perhatikan di sini aturannya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Lalu, jika himpunan A merupakan himpunan bagian B, maka banyaknya himpunan A kurang dari sama dengan banyaknya himpunan B. Seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Jadi ini NA kurang dari sama dengan NB. Nah, di sini ada not nih. Misalnya ini yang pertama, jika banyak anggota himpunan A nih. Oh ya, di sini maksud Ibu N kecil ya. Tadi yang pertama di kardinalitas tadi, kardinalitas itu kan banyaknya anggota himpunan A. Tadi disimbolkan dengan N kecil ya. Dan banyaknya himpunan bagian dari A itu disimbolkan N besar. Maka bisa menggunakan rumus N besar sama dengan 2 pangkat N kecil. Nah, lalu yang kedua ini banyaknya himpunan bagian juga dapat ditentukan menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kita sekarang pelajari yang pertama dulu nih. Ada N besar, ada N kecil tadi yang harus kalian ingat. Kalau N kecil tadi banyaknya himpunan, banyaknya anggota himpunan maksud Ibu ya. Nah, kalau N besar, banyaknya himpunan bagian. Nah, beda loh ya. Yang tadi banyaknya anggota himpunan, kalau sekarang banyaknya himpunan bagian. Nah, coba sekarang kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Nah, A ini memiliki 3 anggota. Maka banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, himpunan bagian dari A. Berarti nih, kita ingat aturan yang pertama tadi. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi kalau dijabarkan tuh begini. Himpunan bagian dari A itu ada himpunan kosong. Ada 1, ada 2, kemudian 3. Lalu ada 1, 2, 1, 3. Ada berapa lagi nih? 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini. Nah, ini kan kalian tidak mungkin nih kalau misalnya di sini anggotanya ada 9, kalian jabarkan satu-satu seperti ini. Nah, makanya Ibu kasih rumus N besar sama dengan 2 pangkat N yang di sini tadi ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita hitung dulu banyaknya anggota himpunan A. Berarti N kecil himpunan A ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, gitu. Terus kemudian kita tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Berarti N besar dari A. Rumusnya 2 pangkat N kecil. Nah, lalu kita substitusikan nih. N kecilnya kan nilainya 3, berarti diganti 3. 2 pangkat
3. Nah, ini yang harus kalian ingat. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Ya, ini di SD sudah pernah kalian pelajari. Ibu ingatkan lagi nih. 2 pangkat 3 itu perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi hasilnya 8. Gampang ya? Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Misalnya gitu, langsung pakai rumus. Rumus ini tadi ya. Rumus N sama dengan 2 pangkat N kecil. N besar sama dengan 2 pangkat N kecil. Nah, lalu tadi di notes yang kedua, banyaknya himpunan bagian juga dapat ditentukan menggunakan pola segitiga Pascal. Nah, apa itu Bu segitiga Pascal? Ya, marilah kita pelajari di slide selanjutnya. Ya, begini. Jadi nanti ada model soal seperti ini. Jika B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Nah, maka berapakah jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota, 5 anggota, kurang dari 5 anggota, lebih dari 3 anggota? Nah, kalau seperti ini, kalau ada soal seperti ini, kita selesaikan dengan menggunakan cara segitiga Pascal. Nah, ini segitiga Pascal. Nah, dari mana ini dapatnya seperti ini, Bu? Nah, begini ya caranya. Ini kan 1, 1. Ini tinggal dijumlahkan nih. Makanya dapat 2. Lalu ini juga dijumlahkan 3. 3, 1. Nah, 1, 4, 6, 4. Ini tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini kan B ini ada berapa nih anggotanya? Ada 8. Kita lanjutkan segitiga Pascalnya ini sampai 8. Berarti di sini 1. Nih 7. 21. 15 tambah 20. 35. Ini 35. 21. 7. 1. Nah, ini yang pola yang ke-7. Sekarang pola yang ke-8. 1. Ini 8. 7 tambah 21. 28. Ini 40. Oh, berapa ini? 21 ditambah 35. Nah, ini hasilnya 56. Ini 70. 56. 28. Nih 8. 1. Nah, ketemulah ini pola segitiga Pascal yang ke-8. Nah, jadi, kalau sudah ketemu polanya ini, nah, di sini nih, yang ini yang memiliki 1 anggota. Ini yang memiliki 2 anggota. Ini yang memiliki 3 anggota dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk menjawab soal yang A, jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota berarti 28. Nah, lalu yang memiliki 5 anggota nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 70. Nah, terus kemudian yang memiliki kurang dari 5 anggota. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini nih. Yang memiliki kurang dari 5 anggota. Nah, Ibu ganti nih warnanya nih. Misalnya warna ungu deh. Jadi di sini ya. Nah, ini yang memiliki kurang dari 5 anggota. Jadi jawabannya 1 ditambah 8 ditambah 28 ditambah 56. Berapa ini hasilnya? Ayo kita susun di sini. 56 tambah 28. 84 tambah 9. 13 ya. Nih 93.
Lalu yang memiliki lebih dari 3 anggota. Nah, yang memiliki lebih dari 3 anggota berarti di atasnya 3 ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ke sini. Ya, ini yang memiliki lebih dari 3. Jadi jawabannya nih. Kalau warna kuning nggak kelihatan ya. Di sini coba Ibu ganti warna biru deh. Jadi, ini ya yang lebih dari 3 anggota tadi ya. Iya, dari 4 sampai ke 8. Jadi 56 ditambah 70 tambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. Berapa ini? 56 ada 2 ya. Nih. Jadi ini 10 112 ditambah 70 192 ditambah 28. Nah, lalu ditambah 9. Jadi 229. Oh, ini 10 1. Nah, gampang kan? Nah, jadi inilah cara dengan menggunakan pola segitiga Pascal. Nah, kalau tidak ada segitiga Pascal, nggak mungkin kan kalian buat nih satu-satu nih. 1, nah baru 1 lagi, 2. Nih, bagaimana kalau yang memiliki 5 anggota? Nih, ada 70. Berarti kalian harus membuat pola ini sebanyak 70. Kalau Ibu sih nggak mau ya, jadi pakai cara segitiga Pascal saja. Nah, Ibu harap kalian paham dengan penjelasan di video ini. Lalu, nah di sini ada tugas, silahkan di screenshot, kemudian nanti kalian kerjakan di kertas folio, kemudian dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Ini soal nomor 1 sampai 3. Nih soal nomor 4, 5, dan 6. Ini soal nomor 7. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu minta maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.